biasanya kalau kita dalam menganalisa dan kita demo, kita beli, oke kita untuk saham ini kita mau beli. Biasanya kalau dalam demo aja kita bakalan bisa gitu perform. Oh, sahamnya bagus naik dan kita tracking dalam 1 tahun ke belakang ternyata kita baik benernya. Tapi pasti ada juga saham-saham yang upside-nya, downside-nya juga beda gitu ya. Apakah kita siap dengan downside yang besar juga? Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertimbangannya kita dalam kita berinvestasi ya teman-teman. Bukan cuma soal untungnya juga, bener sih, gue setuju banget soal kenyamanan kita gitu. Kita mungkin bisa prediksi saham-saham apa aja yang mungkin bakalan naik ke depannya, tapi kita siap gak dengan resiko-resiko yang mungkin akan kita rasakan juga gitu. Gue juga sempat dikasih tahu juga sih sama beberapa orang-orang yang udah emang expert dan profesional juga gitu ya di market ya. Ya lu boleh prediksi saham apa yang naik, tapi kalau misalkan mengendarainya setiap orang bisa menganalisa ya ini saham bumi misalnya bakal naik sampai sekian gitu, tapi lu bisa gak mengendarai saham bumi itu misalkan gitu. Ada kalanya lu harus exit dulu atau ada kalanya lu harus take profit dulu, ya itu yang berbeda-beda setiap orangnya kan gitu. Kalau lu bisa tahu sahamnya apa gitu, tapi lu bisa mengendarai saham itu gak gitu. Dalam arti lu tahu gak kapan harus exitnya nanti gitu kan. Nah, mungkin sahamnya kita bakal hold terus selamanya gitu untuk beberapa saham gitu. Ya kira-kira sih kalau menurut gua seperti itu ya gitu. Jadi pertanyaannya hebat nih Pak Ian nih. Gua tanya sama Bumi dan BNBR gimana tidak terjawab. Jadi diputar mana psikologis dan lain sebagainya ya aman Jawabannya, pokoknya aman. jawabannya, ya oke, jawabannya yang gue kasih jawaban gini aja. Jawaban rumor aja ya. Jawaban rumor tuh banyak. Ada yang ngomong gope. Daripada gak jawab ya. Daripada teman-teman di sini sobat cuan terus nyari info dari tempat lain tuh, ya nih kita ngomongin aja lah. Ada yang ngomong gope, ada yang ngomong paling nggak 500 ya gope. Kemudian ada yang ngomong paling tidak 300 katanya gitu. Ada yang ngomong paling nggak 250. Ya kita sama-sama lihat aja nanti bisa benar ke sana apa tidak. Tapi yang jelas satu hal, untuk bumi itu polanya masih uptrend. Dan kalau kita mau bilang bahwa habis ini dia mau turun, bakal turun dan lain-lain, jelas nggak bijak gitu ya. Pasti nggak bijak lah buat kita. Kenapa? Kita tahu kalau yang masih uptrend, wah langit itu surga itu Guys, the tujuannya limit. gitu. Ya. Sky is the limit, ya kan? Tapi kalau memang sudah downtrend, kita pasti bisa bilang, jangan bilang bumi atau neraka tujuannya. Salah. Kalau gue bilang kalau downtrend ya paling nggak book value tujuannya. Nah, masalahnya coba udah dilihat belum book value-nya bumi berapa? Nah itu yang gue mau balikin sebelum kita ngomong untuk yang lain. Kalau tadi ada saham-saham yang mungkin satu grup tapi ada saham yang berbeda, silakan dicek. Ada kok, masih ada yang cukup menarik sebetulnya secara fundamental pun masih cukup menarik juga. Jadi kalau untuk yang bumi, nih rumor tadi Kope kalau percaya, gue sih nggak, gue bukan yang nggak percaya, gue ngikutin market aja. Nanti marketnya nih gimana? Nah nanti Bro Wafi itu suruh ngechart di sini, ya nggak Bro? Jejak digitalnya tolong dibukakan kira-kira gimana. Iya. Oke, ini mungkin kita udah mau 1 jam setengah. Ini palingan terakhir ya, kira-kira stock pick dari setiap kita yang kita sebagai speaker dan gue sebagai host juga di sini. Kira-kira apa aja gitu yang boleh kita lihat buat 1 minggu atau 1 minggu ke depan lah gitu kira-kira. Mulai dari mungkin Bro Wafi. Ya, kalau dari gua satu ya, Boleh berapa aja satu boleh. atau boleh kalau gua mungkin dua kali ya, kasih dua itu Bird dan Asa. Nanti kita bisa lihat di nextnya konstruksinya gimana nih Bird sama Asa movementnya. Apakah emang masih kalau Asa kan kalau kita lihat udah mulai ada sinyal bottomingnya juga nih Iya. dari Asa. Nah, kita gua bisa ya, ini kan udah mulai ada sinyal-sinyal bottomingnya nih kalau dari ASA ya. Ya, kita lihat apakah memang di bottoming atau justru dia lanjut bikin lower low lagi. Harusnya ini cukup level support yang cukup bagus ya. Dan kalau Oke. untuk bird sendiri kan kalau kita lihat ini justru udah mulai ada sinyal-sinyal bottoming up lebih bagus nih dibandingkan ASA. Jadi itu kalau dari gua ada bird dan ASA. Oke. Oke. Mungkin gua dulu lah ya. Tadi Pak Ian kan
udah kasih beberapa insight. Kalau menurut gue sih kan kalau lihat dari sentimen kan harga batu bara masih tinggi, masih di sekitaran 400. Setelah itu tapi kalau kita lihat harga batu bara dan kita hitung valuasinya, mungkin kita dengan bukan dengan asumsi harga batu bara 400, tapi kita harus patokin harga 400 adalah harga yang angan-angan, harga langit. Dan harga yang normal, karena itu ada sentimen Rusia Ukraina, setelah itu ada shortage juga, ada isu, ada katalis yaitu di US demand-nya tinggi, Eropa lagi butuh energi lebih besar dari batu bara. Kita coba eliminasi semua elemen-elemen ini dan pasti itu yang dilakukan beberapa analis juga. Mereka mengeliminasi beberapa asumsi dan mereka rasanya bakal mematok harga batu bara di sekitaran 150. Jadi kalau misalkan di level-level sekarang mungkin harganya udah cukup price in yang diharapkan oleh beberapa investor buat saham-saham sektor batu bara adalah dari dividennya biasanya. Gitu, karena pasti dividennya bakal besar sekali, but after ada dividen ya mungkin bakalan abundant lagi, saham-sahamnya bakal abundant lagi. Tapi ada beberapa saham yang menurut gua cukup nice. Di Eropa kita tahu membutuhkan energi, Nord Stream gas pipeline udah di halt sama Rusia, dan salah satu energi yang harus dibangkitkan lagi adalah energi batu bara. Dan kita juga tahu kalau Eropa membutuhkan energi batu bara dengan GAR yang cukup tinggi. Salah satu yang cukup tinggi adalah harum. Dan menurut gua ada salah satu sentimen yang cukup menarik, yaitu harum. Walaupun harum sekarang dengan valuasi ya sebetulnya dibilang murah banget juga enggak gitu. Kalau kita hitung berdasarkan PE murah, tapi kan kita nggak bisa berdasarkan PE aja gitu ya. Kita berdasarkan ya seperti tadi dengan harga batu bara sekitar 150 gitu ya. Asumsinya di situ gitu. Dan selain dari harga batu bara yang cukup nice dan demand batu bara yaitu dari Eropa yang bakalan pick up juga, apalagi udah memasuki masa winter gitu ya. Setelah itu ada lagi dari sentimen yaitu harga nikel yang cukup stabil di level di atas 20 ribuan. Menurut hitungan-hitungan gue sih, kalau harga nikel di atas 20 ribuan itu sangat ekonomis sekali buat perusahaan-perusahaan pertambangan nikel buat menambang nikel tersebut gitu. Jadi untuk saham-saham kayak Inco, Antam, setelah itu Harum juga punya tambang nikel, itu cukup bagus juga. Jadi yang menurut gua yang mendapatkan benefit keduanya dari batu bara dengan nikel adalah Harum. Harum juga cukup nice dan hari ini baru breakout sekitaran di level 1920 sampai 1930 kemarin tadi breakout, dan volumenya juga cukup baik ya. Jadi partisipasi marketnya juga cukup baik, volumenya bagus, dan teman-teman bisa lihat beberapa sahamnya yaitu Harum untuk di sektor energi ya. Setelah itu ada yang gue liatin juga yaitu di sektor yang masih gue liatin yaitu sektor konstruksi. Dan hari ini udah mulai gerak, udah mulai berjalan, cuma ada beberapa sentimen yaitu mungkin masalah geopolitik yang mungkin bisa menjadi hangat juga, dan itu menjadi boleh kita perhatikan, bisa jadi concern kita juga. Kalau tiba-tiba marketnya, intinya kalau misalkan marketnya balik arah ya kita harus mengakui bahwa marketnya itu balik arah gitu. Kadang-kadang kita terlalu overconfident, akhirnya kita terus hold aja walaupun marketnya harga saham konstruksi itu udah murah-murah semua ya gitu ya, udah cukup pricing juga, tapi once kalau misalnya marketnya balik arah kita harus udah siap juga gitu. Ada saham Adikarya yang mau red issue di rasanya sih mungkin di atas 1000 seharusnya dia red issue-nya. Kalau di bawah book value-nya sih sebetulnya book value 1.700. Kalau dia jual di bawah harga book value-nya, artinya kan dia jual murah gitu. Apakah itu akan mengganggu masalah politik lagi ya, we don't know juga, tapi sewajarnya dijual di harga book value gitu. Setelah itu ada Waskita juga yang perlu sekali aset recycle, and then ada Wika yang masih cukup resilient, ada PTPP juga yang mirip-mirip fundamentalnya kayak seperti Wika ya. Cuma kalau dilihat dari Q2-nya udah mulai positif gitu. Q2. Kalau Q1 memang masih parah, Q2 udah mulai membaik. Biasanya saham-saham seperti konstruksi mulai bergerak di Q3 dan Q4-nya. Gitu kalau lihat dari pola-pola yang terjadi di market gitu ya. Setelah itu ada saham properti juga yang cukup menarik perhatian saya juga sih, karena
saham BSDE, seperti setelah itu CTRA juga itu cukup menarik juga buat kita perhatikan. Tadi saya udah jelasin di awal juga beberapa katalis dan sentimennya. And then ada terakhir mungkin sebentar nih, terakhir ada Jasa Marga, sampai lupa. Jasa Marga kemarin dijelasin juga sama Pak Ian, setelah aku lihat-lihat juga kayak cukup menarik juga sih. Karena mungkin orang nggak expect ya, Jasa Marga ini bakalan laporan keuangannya bakalan cukup nice gitu. Karena kan dia terbeban dari beban konstruksi yang cukup besar, interest expense yang cukup besar. Tapi kita mungkin perlu memasukkan faktor juga traffic yang udah membaik di Indonesia ya, khususnya di Jawa gitu. Ya itu sih kira-kira mungkin insight dari saya. Kalau dari Pak Ian gimana Pak Ian? The last. Gelas Mohikan. Em, Tadi udah beberapa saham udah sama nih, jadinya kalau Jasa Marga betul sekali itu buat gua tuh underdog ya. Banyak orang yang nggak mungkin nanti tidak akan menyangka, tapi boleh cek, boleh buka saham Jasa Marga ini di tahun sebentar ya, gua sambil cek di sini. Silakan cek di tahun 2021 bulan Juli itu waktu itu. Bisa dicek, ini biasanya orang itu kayak ngeremehin, tapi begitu balik arahnya Jasa Marga ini dari 3.300 langsung ke 4.000 tanpa napas. Ya gue lebih ngomong capnya begitu, jadi kayak, biar kebayang gitu, waduh ditarik terus gitu, padahal ini Jasa Marga loh, apa bisa segitunya? Ternyata tuh pernah kejadian seperti itu juga Jasa Marga. Jadi underdog buat gue saat ini adalah Jasa Marga, yang orang nggak terlalu ngeliat gitu. Kalau suka sama yang cerita-cerita digital atau apa, gue lihat yang ada di bawah ada ASA ya, mungkin Bro Wafi juga, kalau nggak salah gue lupa tuh denger Bro Wafi di mana tuh ngomong soal ASA juga. Tapi kalau jelas-jelas semua cari fundamental dan ceritanya juga lagi solid, tentu ada sama ya dengan Bro William tadi, ada PTPP. Kalau Adikarya memang mau red issue harus di atas. Cuma kalau dari fundamental sendiri, gue lebih lihat PTPP biar agak berbeda gitu. Dengan catatan untuk yang PTPP ataupun yang satu saham, tepatnya dua saham setelah ini, itu harus tunggu pullback-nya ya. Pullback dulu, jadi jangan langsung, karena mengingat hari ini mungkin akan membuat marketnya Amerika turun, siapa tahu besok antri aja di bawah, 2% di bawah, 3% di bawah, jadi nggak kemudian langsung open makan gitu, jangan gitu, karena mungkin marketnya emang butuh koreksi terlebih dahulu. Koreksi adalah hal yang wajar buat gue, kesempatan buat yang belum masuk untuk masuk besok misalkan ya. Karena kenaikannya ternyata gue lihat di sini naiknya 0,1%, ya elah kecil banget bro, ya oke lah, turun-turun deh sekalian deh, nggak apa-apa marketnya turun, wajar gitu ya. Tapi membajis 0,1% ini, aduh kecil banget lah. Sama aja sama dengan orang ngomong 0,0009% juga sama aja buat gue, sama. Naik, masih naik dengan marketnya turun. Kemudian siapkan uang Anda, lebih tepatnya sampai dengan The Fed ngumumin sesuatu. Nanti The Fed ngumumin naik, marketnya naik lagi. Nggak masalah buat itu. Itu adalah dua saham yang secara umum, tiga saham tadi ya, ada Jasa Marga tadi sama, kemudian konstruksi ada PTPP kalau gua, kemudian tadi ada ASA gitu, yang kalau suka nangkepin bawah ya. Terus tapi ingat, tidak untuk disimpan asanya, kalau emang gagal jebol support harus cut. Terus yang dua ini saham yang buat gua satunya strong story dan strong fundamental, satunya lagi unknown story but very high potential someday. Yang pertama ada SRTG, strong story, strong fundamental, chartnya lagi jelas uptrend, jadi kalau buat beli yang baru mau beli besok, hati-hati, siapa tahu ada pullback dulu, jadi mendingan di area 29, 28 mungkin, kurang lebih seperti itu. Dengan catatan 3.600 merupakan target dari tim fundamental kami, 4.000 buat gua, nyentuh all time high-nya lagi, itu hanya masalah waktu. Secara fundamental ya, itu memungkinkan ke sana, sangat-sangat memungkinkan ke sana. Jadi dapat 30% dari level sekarang pun masih sangat mungkin sebetulnya. Karena fundamentalnya jelas-jelas bagus banget untuk yang si Saratoga ini, SRTG. Satu lagi, nah ini gue nggak akan ngomong secara langsung, tapi gue kasih kisi-kisinya. Seperti biasa. Kisi-kisinya adalah saham ini dalam 1 bulan ini sedang ada corporate action, yaitu adalah tender offer. Seperti biasa, kalau tender offer, biasanya sampai dengan tender offer yang selesai, itu tidak akan kemana-mana relatif sahamnya.
Jadi kenapa nggak perlu ngebut besok untuk beli sahamnya juga? Silakan dicek. Ada satu saham yang secara khusus 1 bulan ini tender offernya benar-benar hampir 1 bulan September ini. Nah itu kata kuncinya di situ. Ya. Kemudian dia ada perubahan bisnis. Nah setelah tender offernya selesai, supposedly teman-teman akan mendapatkan wacana tambahan berita, cerita potensial yang strong story dan lain-lain tuh baru akan mengikuti. Jadi kata kuncinya di situ, silakan coba sama-sama dicari, karena saya tahu satu hal, anak milenial sekarang nggak bisa tuh dikasih tahu langsung gitu ya. Coba diulik-ulik, kalau bisa ketemu, Anda akan happy dengan resultnya. Gitu Bro William. Oke, setuju. Harus berani, harus bisa buat ngulik sendiri juga gitu. Jadi di Yes. sini kita sifatnya disclaimer on ya teman-teman ya. Kita tidak menjanjikan return, tidak pasti juga bakal naik gitu ya. Tapi ini menurut analisa dan menurut apa yang kita lihat ada potensi dan ada peluang ke depannya gitu buat beberapa saham yang kita mention tersebut gitu. Tapi balik lagi, kalian tahu sahamnya belum tentu kalian bisa cuan juga. Kalau kalau nggak sesuai dengan profilnya kalian, kalian juga mungkin nggak berani buat hold kan, iya kan? Kalau nggak sesuai dengan mungkin rumusnya kalian, kalian tahu nih mungkin sahamnya bakalan naik nih, tapi nggak sesuai dengan prinsipnya kalian, misalkan kalian lebih sukanya buy di support gitu ya. Ternyata saham-sahamnya yang baru disebutin buy on breakout gitu, kalian nggak sesuai gitu. Dan mungkin kalian boleh punya rumus sendiri juga bagaimana caranya kalian bisa dapat cuan di market gitu ya. Saya juga cuma memberikan sebuah insight aja. Kita di sini juga cuma memberikan sebuah insight. Sisanya balik ke kalian lagi. Kalian harus punya prinsip, punya rumus sendiri, punya racikan sendiri gimana caranya yang nyaman buat perut investasi kalian, yang nyaman buat kalian buat hold itu saham.